Shalom. Terima kasih telah bergabung di Pelita Pengharapan. Mari membuka hati menikmati hadirat Tuhan dan menerima kekuatan baru untuk menjalani hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih untuk anugerah pagi yang baru ini. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, kekuatan, dan kesempatan untuk datang mendekat kepadamu. Pada saat kami akan merenungkan firman-Mu tentang hidup dalam ketaatan dan semakin serupa dengan Tuhan Yesus, kami memohon agar Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu dan memiliki kerinduan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Lepaskan kami dari sikap yang mudah puas dengan kehidupan rohani yang seadanya, dan tolong kami untuk hidup dengan sungguh-sungguh sebagai orang yang telah ditebus oleh kasih karunia-Mu. Sepanjang hari ini, kami menyerahkan setiap langkah pekerjaan, keputusan, dan perjumpaan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami berjalan dalam kebenaran, menjaga hati kami tetap dekat kepadamu, dan menjadikan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pernahkah Anda berpikir, jika Tuhan Yesus sudah menebus semua dosa kita, lalu mengapa kita masih harus berjuang hidup benar? Mengapa kita masih harus belajar taat, menyangkal diri, dan mengikuti kehendak Tuhan setiap hari? Pertanyaan ini sangat penting, karena banyak orang percaya hidup dalam dua ekstrem. Ada yang berusaha menjadi baik supaya diterima Tuhan. Ada juga yang merasa tidak perlu lagi berjuang hidup kudus, karena menganggap semuanya sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Pagi ini, mari kita belajar memahami bahwa keselamatan memang adalah anugerah Tuhan. Tetapi anugerah itu tidak pernah dimaksudkan untuk membuat kita hidup sembarangan. Justru kasih karunia Tuhan mendorong kita untuk semakin mengasihi, menaati, dan meladani Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan dalam Ibrani 5 ayat 9 berkata, "Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya." Saudara yang terkasih, ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok keselamatan. Artinya dialah sumber keselamatan kita. Keselamatan berasal darinya dan diberikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Namun firman Tuhan juga menyebutkan sesuatu yang penting, yaitu bahwa keselamatan itu berkaitan dengan ketaatan kepadanya. Taat kepada Tuhan bukan berarti kita berusaha membeli keselamatan dengan perbuatan baik. Tidak. Keselamatan adalah pemberian Tuhan yang tidak dapat kita peroleh dengan usaha manusia. Tetapi orang yang sungguh-sungguh menerima keselamatan akan memiliki kerinduan untuk mengikuti Tuhan. Ia akan belajar meneladani kehidupan Yesus, cara berpikirnya, sikapnya, kasihnya, kerendahan hatinya, dan ketaatannya kepada Bapa. Karena itu, kehidupan Kristen bukanlah kehidupan yang pasif. Kita dipanggil untuk bertumbuh, untuk berubah, dan untuk semakin serupa dengan Kristus. Selanjutnya, Tuhan memberikan hukum-Nya kepada umat manusia. Semua hukum itu pada akhirnya diringkas menjadi dua perintah yang utama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Inilah inti dari seluruh kehendak Tuhan. Karena itu ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum, melainkan untuk menggenapinya, Dia sedang menunjukkan bahwa hukum Tuhan tetap memiliki tujuan yang mulia. Tuhan Yesus tidak datang untuk mengajak manusia hidup tanpa arah moral. Sebaliknya, Dia datang untuk menunjukkan bagaimana hukum Tuhan dijalankan dengan sempurna melalui kehidupannya sendiri. Dia menjadi teladan yang hidup. Dia mengasihi dengan sempurna. Dia taat dengan sempurna. Dia hidup tanpa dosa. Dan melalui kehidupannya, kita melihat seperti apa manusia yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang ada pemahaman yang kurang tepat di kalangan orang percaya. Karena keselamatan bukan diperoleh dari perbuatan baik, sebagian orang kemudian berpikir bahwa cara hidup tidak terlalu penting. Akibatnya, mereka tidak sungguh-sungguh berjuang melawan dosa. Mereka merasa cukup percaya saja tanpa ada perubahan hidup yang nyata. Padahal Tuhan tidak pernah menghendaki demikian. Benar, tidak ada manusia yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri melalui perbuatan baik. Tetapi setelah diselamatkan, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan identitas baru yang telah Tuhan berikan. Kita tidak hidup benar supaya Tuhan mengasihi kita. Kita hidup benar karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita tidak taat supaya diselamatkan.
Kita taat karena kita sudah menerima keselamatan. Ini adalah perbedaan yang sangat penting untuk dipahami. Semua dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Hukuman yang seharusnya kita tanggung telah dipikul olehnya. Betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Namun setelah menerima anugerah yang begitu besar, apakah pantas jika kita tetap hidup dalam dosa dan ketidaktaatan? Tentu tidak. Justru karena kita telah ditebus, hati kita seharusnya dipenuhi rasa syukur yang mendorong kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita ingin hidup benar bukan karena takut dihukum, tetapi karena mengasihi Dia yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, ada satu pelajaran yang sangat indah di sini. Bangsa Israel dahulu hidup sebagai budak di Mesir selama ratusan tahun. Mereka hidup dalam keadaan yang keras dan penuh tekanan. Ketika Tuhan membebaskan mereka, Tuhan tidak hanya mengeluarkan mereka dari perbudakan. Tuhan juga membentuk karakter mereka. Karena itulah Tuhan memberikan hukum Taurat. Hukum Tuhan bukan dimaksudkan untuk menghancurkan manusia. Hukum Tuhan diberikan untuk membentuk umatnya agar hidup benar, tertib, penuh kasih, dan mencerminkan karakter Allah. Demikian juga dengan kita hari ini. Tuhan tidak hanya ingin membebaskan kita dari hukuman dosa, Tuhan juga ingin membentuk karakter kita setiap hari. Dia ingin kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih mengasihi, lebih jujur, lebih rendah hati, lebih setia, dan semakin menyerupai Kristus. Proses ini memang tidak selalu mudah. Ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita gagal, ada kalanya kita merasa belum berubah seperti yang kita harapkan. Tetapi jangan menyerah. Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan yang sudah Dia mulai dalam hidup Anda. Setiap hari, Roh Kudus bekerja membentuk Anda sedikit demi sedikit. Yang Tuhan inginkan adalah hati yang mau diajar, hati yang mau taat, dan hati yang terus datang kepadanya. Hari ini, mari kita kembali mengingat bahwa keselamatan adalah anugerah yang mahal. Keselamatan dibayar dengan darah Kristus yang kudus. Karena itu, marilah kita hidup dengan penuh syukur, hidup dalam ketaatan, dan hidup yang semakin memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk keselamatan yang telah Engkau berikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dosa-dosa kami telah Engkau ampuni dan hukuman kami telah Engkau tanggung di kayu salib. Tuhan, kami tidak ingin menyia-nyiakan kasih karunia-Mu. Tolong kami agar tidak hidup sembarangan, tetapi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk taat kepada firman-Mu, mengasihi-Mu dengan segenap hati, dan mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Ketika kami lemah, kuatkan kami. Ketika kami jatuh, angkat kami kembali. Ketika kami kehilangan semangat, ingatkan kami akan kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Bentuklah karakter kami setiap hari agar semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu dan membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin langkah kami, lindungi kami, dan mampukan kami hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Anda, dan kiranya damai sejahtera Kristus menyertai setiap langkah Anda hari ini.